Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi saya minta waktu Bapak sedikit untuk wawancara tentang pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika. Ini salah satu tugas dalam PPDB saya. Jadi pertama Pak, bagaimana selama ini Bapak kan udah pengalamannya banyak sekali pasti dalam mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah. Nah, dari kasus-kasus yang Bapak temui itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih kemudian. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kemudian, semoga kemudian selesaikan tugas ini dan semoga kemudian lulus. Sebagai pimpinan di SMA Negeri 5 saat ini, saya selalu akan mendukung ya, untuk bergerak. Kemudian ini angkatan 9, angkatan 8. Kemudian mengucapkan saya masalah kasus etika moral istilahnya kan. Sebagai pimpinan, yang pertama di sekolah ini kan kita ada wali kelas, kemudian kita ada BK, kemudian kita ada staf siswaan ataupun pimpinan OSIS, kemudian baru kesiswaan. Apabila ada suatu kasus atau ada satu kasus, itu kita bicarakan sama-sama. Kita cari dulu titik permasalahannya seperti apa, kemudian kita diskusikan bersama. Kalau seandainya nanti keputusan ini kita mengambil suatu keputusan, boleh katakan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua, itu adalah keputusan bersama. Keputusan saya sebagai pimpinan, kita juga dirapatkan, itu melalui rapat beberapa kali, itu baru kita putuskan seperti apa permasalahan anak ini dan harusnya seperti apa kita membuat anak ini di sekolah tempat kita. Ya, pada prinsipnya sekolah itu tidak pernah menyudutkan, tidak pernah mendiskriminasikan. Yang jelas sekolah akan mengambil solusi yang terbaik, tapi semua keputusan itu adalah keputusan bersama. Bagaimana kalau kasusnya itu antara benar lawan benar Pak? Jadi bisa dengan kami guru bawahan Bapak ini, misal ada kasus yang ada dua keputusan benar lawan benar. Nah, bagaimana prosedur Bapak mengambil keputusan? Kalau itu benar sama benar, tetap dirapatkan, tapi tetap keputusan ini dengan saya. Kalau menurut saya mungkin kasus ini tidak istilahnya tidak merugikan salah satu, ya kita ambil di tengahnya mungkin. Tetap keputusan terakhir tetap dengan saya, walaupun dirapatkan di Waka, di wali kelas, di BK, tetap keputusan tetap saya. Karena sebagai pimpinan saya menentukan. Selama ini yang Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Hal-hal apa yang Bapak anggap efektif? Yang efektif dalam mengambil keputusan itu ya, kita melihat dulu persoalannya seperti apa, kemudian kita akan cross check. Itulah guna teman-teman ini BK, wali kelas, WK, kemudian juga staff, kita akan cross check betul ini benar tidak. Kalau seandainya ini benar, kita sudah mengambil keputusan kesimpulan, berarti kita sudah mempunyai istilahnya hasil akhir dari data yang kita ambil. Seperti itu. Oke. Kalau tantangan bagaimana Pak? Ada nggak tantangan? Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau tantangan tuh banyak kemudian kalau di SMA 5 ini, karena saya jujur aja ya, di SMA 5 ini boleh katakan berbeda dari sekolah-sekolah lain, karena mayoritas yang sekolah di sini ya ternyata orang tuanya mempunyai dari pikiran lebih maju. Itu satu. Yang kedua, rata-rata anak-anak pejabat, kemudian anak-anak APH. Nah, kalau kita
salah dalam mengambil suatu keputusan, itu akan jadi bumerang bagi sekolah dan bagi saya. Iya. Nah, jadi kita harus betul-betul melihat atau menganalisa masalah itu seperti apa. Jadi tidak bisa saya langsung putuskan harus begitu, nggak bisa. Makanya kadang melakukan rapat beberapa kali, kemudian diskusi kadang beberapa kali. Kita cari betul persoalannya seperti apa. Kemudian tetap dari pihak sekolah tetap mungkin melalui pendekatan waka ataupun BK ke orang tuanya kalau sangat berat. Kenapa? Karena ada orang tua itu dia tidak mau tahu. Pokoknya anaknya tetap sekolah di sini, kekeh tetap sekolah di sini. Nah, itulah perlu pendekatan. Mungkin dengan kita kasih pengertian, ngasih bimbingan atau ngasih arahan, ngasih pertimbangan. Tapi orang tuanya, kalau dia orang tuanya pikir maju, mungkin dia akan berpikir. Mungkin seandainya anak saya selama di sana, misalnya ini permasalahannya berat. Kadang ini orang tuanya, ya bisa katakan tadi, pokoknya anaknya sekolah di sana. Kemudian di sini yang menurut saya paling berbeda dari sekolah yang lain yang pernah saya pimpin, di sini tidak membedakan itu anak guru, anak siapapun, ini sesuai dengan aturan. Karena kalau di sini kan kalau anak itu lambat, tidak pernah lawan dengan guru, tugas buat walaupun nggak benar, pasti anak itu naik dan tidak akan bermasalah. Tapi sudah tugas nggak buat, melawan guru, nilai kecil ya pastilah berkenaan. Saya rasa seperti itu ya. Kita harus hati-hati supaya tidak jadi bumerang. Iya, harus hati-hati karena banyak misalnya orang tuanya itu kan berpendidikan, banyak orang tuanya mempunyai kekuasaan, seperti itu. Orang juga harus hati-hati. Kalau ada kasus-kasus lebih dari satu misalnya Pak, Bapak ada penjadwalan nggak dalam menyelesaikan kasus-kasus? Ada, karena harus menyesuaikan dengan jadwal saya. Kalau hanya sudah di BK, di wali kelas, sudah di BK, sudah di siswaan, nanti kan hanya dengan saya. Nah, dengan saya kan menyesuaikan jadwal jam dengan saya. Dan juga kadang menyesuaikan jadwal jam dengan wali murid. Karena kita mau hari Senin, wali murid tidak bisa. Hanya hari Selasa, nah saya dulu Selasa bisa atau tidak. Tapi biasanya saya yang menyesuaikan dengan wali murid. Bukan wali murid dengan saya. Ya, Kita pihak sekolah. Karena itu untuk kasus sekarang tuh sering di sini itu kasus dengan siswa ya Pak ya, jadi harus melibatkan orang tua. Kadang mungkin ada berkelahi, ya kan? Kadang ya ada yang hilang barangnya, kawannya menyelamatkan, padahal dapat temannya mungkin dia mau balik, padahal tidak. Karena kita tiap kelas kan ada CCTV juga, kita bisa lihat langsung di CCTV nanti itu balik apa menyelamatkan apa ingin memiliki, kira begitu. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan Banyak. Ya, saya sebagai kepala sekolah nggak bisa kerja sendiri karena kerja saya banyak. Ada wali kelas, ada BK, ada staf, ada kesiswaan. Nah, dia bekerja dulu, dia mencari data, mencari bukti-bukti. Kalau sudah dapat dia akan didapatkan. Kalau langsung dengan saya sendiri, saya rasa nggak bisa. Kalau dia nggak bisa saya kerja sendiri. Tetap ada teman-teman yang membantu. Berarti itu ya Pak, prosedur itu membantu Bapak. Iya. Jadi dari berjenjang dari Iya. bawah baru ke Bapak. Kalau nggak selesai di bawah, kalau sudah selesai dengan wali kelas, mungkin nggak perlu BK. Kalau selesai dengan BK, nggak perlu ke BK. Selesai dengan BK, itu dengan saya. Dari semua hal yang udah Bapak sampaikan Pak, dari semua pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, selama mengambil keputusan terkait dilema etika ini, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak bagikan? Ini pertanyaan, mungkin ini pertanyaan pemungkas ya. Ya, ini sebenarnya banyak pembelajaran saya dapat. Yang pertama, kalau saya dulu di sekolah yang lama, mungkin nggak terlalu lah, ya, karena mungkin mayoritas di sana kan sedang. Kalau di sini kan yang menengah, kalau di sini kan menengah ke atas. Jadi kalau di sini ini saya dituntut harus lebih bijaksana, lebih hati-hati,
kemudian lebih memikirkan perasaan, kemudian saya harus memikirkan tekanan. Nah, tekanan ini yang paling berat. Ini kalau kita nggak hati-hati, nggak lebih teliti, ya tekanan itu bukan akan datang, pasti ada. Jadi di sini membuat saya bisa lebih dewasa. Bukan sengaja sebenarnya startup saya, waka-waka ini akan ini suatu pembelajaran yang lebih baik. Yang selama ini mungkin yang belum dapat di waka selama ini anda temui, ini akan ditemui. Ya, sama dengan saya, waktu saya lama mungkin nggak saya temui lah seperti ini. Tapi setelah saya di sini, saya temui. Sama kata orang, semakin tinggi pohon, semakin tinggi pohon, semakin banyak anginnya. Sama di sini juga seperti itu ya. Ya, sini yang jelas saya tuntut pertama sama ya, kemudian harus komunikasi, bukan hanya dengan waka saja, dengan kawan-kawan yang lain juga tetap harus komunikasi. Makanya saya kalau ada waktu mungkin bisa lihat saya kadang bilang saya dekat cita-cita, kadang-kadang ada kita berbagi ya, gitu. Kenapa? Dengan seperti itu kita bisa lebih Kalau misalnya Pak, ternyata setelah kita memutuskan sesuatu, setelah Bapak memutuskan sesuatu itu setelah ditinjau ulang, pernah nggak Pak ternyata kurang tepat misalnya? pernah. Kalau di sini alhamdulillah belum ya. Ya, kalau di tempat yang lama mungkin ada, mungkin ya kita mau kita kembalikan anak itu sama orang tua misalnya kan, padahal mau ngomong mungkin orang tuanya nggak mampu, kadang kita susah. Kalau di sini alhamdulillah mungkin tidak, karena tekanan di sini lebih besar, jadi saya selalu lebih hati-hati itu. Ya, tapi harus lebih teliti, ya, menimbang itu tidak asal-asal langsung putus. Kadang nggak selesai dalam seminggu 2 minggu ya, bisa sebulan, kadang 1,5 bulan, kadang bisa 2 bulan. Kita menunggu aja, jadi pertimbangannya, kemudian ketelitiannya itu harus kalau dia sama lima ini harus. Berarti semua data harus lengkap dulu Harus Pak. lengkap. Kita contoh satu aja. Contoh misalnya anak itu tinggal katanya dengan orang tua, padahal dia tidak dengan orang tua. Nah, ini bermasalah, misalnya yang masuk dan bla bla bla. Itu kan kita akan katakan tim, maka dia tetap itu nggak tinggal dengan siapa. Karena kata orang tuanya nggak tinggal dengan kami, dengan nenek. Itu kan kita setuju. Kalau kita kembalikan dengan orang tuanya, mungkin bisa saja anak itu mungkin nggak berkata. Ya kan? Mungkin anak itu karena nggak betah sama orang tuanya, orang tuanya marah-marah, berarti orang tua kandung, dia tinggal sama nenek, sama paman. Nah, ini kan terus kita ditetik. Kalau kita langsung pindah, entah, kamu bisa kembalikan, mungkin kan? Kan kita bina dulu, kan ada prosedurnya, kita bina dulu. Kadang walaupun di sekolah kita ini poinnya karena 150 ya, itu udah kita kembalikan, tapi kita masih kita mikir juga kadang-kadang, apalagi kelas 3 ya. Kalau waktu kelas 2 ya, no problem, ini saya. Kalau kelas 3, misalnya 2 bulan lagi mau ujian, dia bertingkah, gimana kita mau kembalikan? Dia ujian kemana? Nah, itu pertimbangannya kadang kan, dilemanya seperti itu kadang. Kemudian juga kalau kita mengembalikan anak itu kepada orang tua, kita harus punya bukti real. Misalnya anak itu berbuat dia tidak, nah, mana fotonya? Kalau nggak ada fotonya kita harus keluarkan, itu orang tuanya akan nuntut kita. Nuntut balik ya Pak. Kepala sembatan memberikan anak saya dengan saya. Anak bapak ini kenapa videonya juga ada, bukti nggak ada, kita yang kena. Jadi semua dari sekolahnya akan kena semua nantinya, bukan saya aja. Oh, guru SMA 5, satu yang berbuat saja di SMA 5, semua guru SMA 5 kena. Kira begitu. Baik. Betul kata Bapak, itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmu lah, bisa dibilang ini kan ilmu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya Bu atas kesempatan saya bisa belajar dari Ibu hari ini.
Ibu kan saya tahu udah banyak prestasinya sebagai kepala sekolah. Sekarang saja SBY ini kan sudah terpilih sebagai sekolah penggerak. Alhamdulillah. Jadi Bu, hari ini saya mau belajar dari Ibu tentang pengambilan keputusan untuk suatu dinamika. Nah, selama ini Bu, bagaimana Bu Ibu mengidentifikasi apakah hal-hal yang harus Ibu putuskan itu dilema etika atau rujukan moral? Makasih udah dipercayakan ya, udah mempercaya. Sebenarnya biasa aja. Kebetulan alhamdulillah di sekolah penggerak. Sejauh ini ketika saya mengidentifikasi bagaimana ketika saya mengambil suatu keputusan, awalnya saya mau lihat benar atau salahnya, apakah benar lawan benar, apakah ini suatu wujudan moral saja. Jadi saya harus memikirkan ulang, melihat dari sisi mana dulu. Apakah itu hanya wujudan moral saja, ataukah ini benar versi benar, tapi dia di sisi lain dia sudah melanggar dari ketetapan keputusan bersama. Seperti contoh, di sekolah kita kan tidak boleh tidak disiplin dalam kehadiran. Ternyata ada guru itu hari itu datang terlambat. Datang terlambat dan saya terpaksa masuk ke kelasnya. Kemudian setelah itu dia sampai terlambat 30 menit loh. Kemudian setelah keluar main, ketika dia berganti jam lain, saya panggil, ada apa? Saya panggil, dia memang masuk juga saat itu langsung menggantikan saya. Saya tanya, ada apa gerangan sampai terlambat? Gitu kan, saya tanya. Dan ternyata dia ada trouble di rumah, kemudian saking kesalnya dia juga kecelakaan di jalan, dinampakinya, itunya kakinya sakit. Nah, akhirnya di sana kan kita bisa melihat itu kan timbul peduli kita, moral kita, manusiawi kita. Ya silakan diobatin dulu, lain kali hati-hati. Nah itu kan dalam mengambil keputusan. Seharusnya kan dia mengikut aturan, harus hadir sebelum jam masuk 15 menit. Tapi karena itu merupakan penyebabnya itu dari hal yang tidak diinginkannya, itu rasa peduli kita, moral kita ya manusiawi ya rasanya kalau kita juga memakluminya. Itu pernah yang saya temui pada guru-guru saya. Oke, nah selama ini Bu, kalau ada kasus seperti itu, benar lawan benar, jadi ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, bagaimana Ibu mengambil keputusan? Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Saya melihat keputusan itu mungkin dari apakah dia bertentangan dari apa yang sudah kita sepakati, ya kan? Yang kedua mungkin saya akan melihat juga yang terkait di situ itu siapa saja dampak yang dihadapi jika dia terlambat tadi. Kan anak-anak tentunya ya. Saya juga seharusnya saya mungkin sudah melakukan yang lain, saya harus masuk kelas, terpaksa mengisi jam karena kekosongan tadi. Yang ketiga saya juga mungkin melihat dari ini ya dampak kita rasa kasihan kita juga ya. Mungkin dari kepedulian kita terhadap guru tersebut. Jadi kalau dibilang kita adukan dua opsi tadi benar atau salah, kita harus melihat itu juga. Kita lihat dari peraturannya, kita melihat dari siapa yang terlibatnya, akhirnya bagaimana juga terlambat. Kalau saya marahin dia udah kena bencana, masa saya marahin lagi? Jadi ada hal yang demikian yang perlu kita lihat opsi-opsinya ya. Apakah itu bertentangan?
berpikir dampaknya bagaimana kepada anak. Kan sudah dampaknya sudah cepat saya cegah tadi. Saya langsung masuk kelas. Karena hari itu kebetulan mungkin ada satu juga yang sakit. Seharusnya mungkin ada yang bisa menggantikan kan. Itu karena tidak ada banyak yang sakit jadi saya yang masuk. Kalau ada nggak Bu kasus misalnya sering terjadi keterlambatan? Wah, guru itu sebenarnya nggak pernah terlambat. Guru itu tidak pernah terlambat. Tahu-tahu hari itu dia terlambat. Kecuali kalau guru itu sering terlambat, dia menyatakan dia mungkin ban kempes, ban pecah, mungkin ada suatu ketidakpercayaan mungkin di sana. Tapi saya melihat dia terluka, ada trouble-nya hari itu. Ya itu juga secara otomatis, ya itu dia benar dia tuh benar kecelakaan. Tapi juga saya harus membenarkannya kejadian itu, pengambilan keputusan berdasarkan kepedulian saya, ya kan, rasa kasih saya kepada guru saya. Diputuskan tidak ditegur gitu ya Bu? Saya tegur, saya Konsekuensi lah. konsekuensi itu mungkin tidak akan saya kasih, tapi mungkin saya beri masukan lain kali hati-hati, ya kan, mungkin itu kita sebagai pimpinan kita memberi konsekuensi lain kali hati-hati. Jika ada masalah di rumah ya diselesaikan dulu masalahnya, ya kan, setiap kita manusia punya masalah loh, tapi ya diselesaikan dulu masalahnya dengan baik, seperti itu. Baik, tentunya banyak ya Bu kasus yang pernah Ibu alami. Kalau prosedurnya yang biasa Ibu lakukan itu bagaimana Bu? Prosedur pengambilan keputusan? Iya, saya kalau dikatakan bercerita tentang kasus, waduh, luar biasa ya, namanya hidup ya. Selagi kita masih hidup pasti penuh tantangan dan ujian yang diberikan Allah. Ada 3 hal yang mungkin akan saya pelajari dari kasus. Saat ini saya menghadapi satu kasus, saya lihat dulu dari hasil akhir. Ya, hasil akhir itu maksudnya dampak akhirnya. Kalau kasus ini saya putuskan kayak gini, itu akan timbul bumerang apa tidak untuk sekolah ini, ya kan? Untuk peraturan yang kita sepakati akan timbul bumerang apa tidak, ya kan? Karena dia itu memang disiplin awalnya, memang orangnya benar-benar kejadian begitu, karena kan juga bisa mematuhi dia. Itu contoh yang tadi, dan mungkin yang lain juga saya melihat kasus dari dampak akhirnya juga banyak kasus-kasus ya, dari dampak akhirnya juga. Yang kedua, peraturan yang kita buat. Peraturan yang sudah kita buat kan itu kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu sudah kita tetapkan bersama, ya siapa lagi yang mau mengikuti peraturan kalau bukan kita sendiri yang buat, ya kan? Yang ketiga, saya lahir dari kepedulian, rasa peduli, mungkin dari moral kita juga ya, dari kasih kita. Jadi kita lihat dari kepedulian kita kepada guru-guru dan anak-anak kita. Contohnya tadi peduli kan, saya mengambil keputusan dari rasa peduli tadi, moral kita, penjelasan moral kita itu. Jadi ada 3. Berarti setiap kasus itu ditinjau 3 hal itu ya. 3 hal ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Mengapa saya mengambil dari kepedulian tadi? Dampaknya untuk orang lain, untuk anak-anak sudah saya tangani dengan saya masuk kelas, ya kan? Itu hasil akhirnya tadi. Yang kedua, ini peraturan dibuat bersama. Memang dia melanggar, kan cuma sekali ini, gara-gara dia dilanggar karena dia ada trouble. Mungkin lain kali dia harus hati-hati. Jika ada masalah dia di rumah juga harus diselesaikan bersama, jangan berlarut. Dan mungkin dia juga harus konsentrasi gitu. Coaching. Oke. Hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan yang merupakan suatu dilema etika? Banyak sekali ya. Kalau dibilang tantangan, tantangan itu ketika kita
mengambil keputusanku ketika kesepakatan itu sudah kita buat bersama, tapi masih ada yang melanggar gara-gara mindsetnya, sulit merubah kebiasaan lama, sulit move on kata orang gaul sekarang ya, sulit move on dari kebiasaan lama. Itu biasanya saya itu sering menemui ya orang-orang yang memang ibaratnya sudah lama, ketika kita masuk, kita membuat peraturan bersama, dia sulit untuk melupakan kebiasaan kebiasaan lama. Padahal itu sudah menjadi suatu keputusan, sudah menjadi keputusan kita bersama. Yang kedua, mungkin jika kita mengambil keputusan itu, padahal udah keputusan bersama, udah kita lakukan, itu kita sering berbenturan dengan orang si pemberi kebijakan. Nah, pemberi kebijakan, contohnya gini, kan keputusan bersama. Nah, kita tidak boleh terlambat hadir. Nah, tidak boleh terlambat hadir, tidak boleh mungkin melakukan ini itu, misalnya contoh buku, menjual buku. Kita lakukan, sudah jadi suatu keputusan, ya kan? Ternyata bujukan moral itu lebih kencang, ya kan? Diam-diam, tahu-tahu dia menjual secara diam-diam. Itu yang sulit kita ini kan, karena diam-diam tadi. Anak-anak kan juga sulit untuk bersuara karena sudah ini. Tapi alhamdulillah kalau sejauh ini insya Allah belum ada. Alhamdulillah itu yang memang paling sulit itu merubah mindset. Dia udah terbiasa, dia merasakan mungkin itu udah zona amannya ketika kita buat suatu peraturan bersama, kita menghancurkan kenyamanannya. Dia udah merasa di zona aman, mungkin tidak mau move on, tidak mau keluar dari zona nyaman itu. Iya seperti itu. Seperti kita aja, kan kita nih punya anak nih, kita buat keputusan, tahu-tahu ya anak guru itu sendiri yang terlambat. Nah, itu dilema loh, dilema etika, ya kan? Jadi kita ngomong. Nah, tapi kita tetap memberi sanksi. Kita tanya ini peraturannya siapa yang buat, gitu, ya kan? Ditambah guru dengan anak datang terlambat, ya kan? Itu sering terjadi, tapi pelan-pelan kita mungkin kita pecahkan 4 mata, kita lakukan coaching Lalu Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung Ibu selesaikan saat itu juga, atau Ibu berikan jadwal untuk penyelesaian? Saya lihat dulu kasusnya, berat atau ringan. Kalau kasus itu ternyata berat, harus saya selesaikan bersama. Saya mengambil suatu kebijakan harus diselesaikan hari itu juga. Saya kumpulkan, saya pertama intern antara saya, wakil, dan orang yang bersangkutan. Biasanya antara saya dengan wakil dengan orang bersangkutan. Nah seperti itu. Setelah di intern, ternyata kasus ini penting diketahui oleh jangan sampai kita bertiga saja yang memutuskan, harus dibawa ke ranah rapat. Jadi kita bawa ke ranah rapat bersama, ya. Karena mungkin masukan-masukan dari guru itu bisa dijadikan kemudahan kita dalam mengambil keputusan. Dan mungkin masalah orang ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita bersama, jangan diulangi kembali. Jadi jadikan itu pengalaman untuk bersama. Dan kita jadikan masalah teman itu kalau bisa kita bantu ya kita bantu. Kalau tidak
ya bagaimana solusinya seperti itu. Itu tergantung kasusnya ya. Ya, saya lihat dari kacamata saya itu kasusnya itu Perlu segera. segera atau tidak. Kalau misalnya kasus dalam proses pembelajaran kan ada kucing lakukan supervisi kelas. Saya buat jadwalnya jadwal supervisi kelas saya. Itu kan permasalahan dalam pembelajaran, mungkin di administrasinya. Iya. Itu ada jadwalnya. Tapi kalau masalah itu dari kacamata saya itu sangat menabrak aturan itu dampaknya itu luar biasa untuk anak-anak. Kita kan berfokus pada siswa. Pembelajaran sekarang era ini berfokus kepada siswa. Jangan sampai ini merugikan siswa loh. Gara-gara ini, ya wajib itu harus dilakukan segera. Interain dulu, baru kalau tidak bisa dipecahkan baru bersama-sama. Di rapat. Nah, ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah saya ya jelas yang pertama tuh keputusan bersama yang kita buat, peraturan yang kita buat bersama, ya kan? Itu dasar kita mengambil keputusan. Merujuk kembali. Itu keputusan siapa itu kemarin? Kita sama-sama ya. Yang kedua juknis dan ketetapan yang sudah dibuat, peraturan pemerintah kita, peraturan daerah. Itu kan juknis kerja, petunjuk kerja, SOP kita. Itu yang memperkuat saya mengambil suatu keputusan. Jangan lari dari sana. Kalau kita lari di sana, kita tabrak itu kita sendiri yang kena. Dampaknya akan kita rasakan bersama juga nanti. Itu untuk peraturan ya, itu aturan dan ketetapan. Tapi kalau untuk guru ya jelas secara otomatis ya wakil saya, kurikulum, kesiswaan sesuai dengan masalah tadi. Selain itu juga guru-guru mungkin memberi masukan, jika saya tidak bisa mengambil keputusan mungkin lingkaran struktur keputusan tadi, saya akan membawa ke rapat. Nah, terakhir Bu, dari semua yang udah Ibu sampaikan tadi, dari semua pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika, pembelajaran apa Bu yang Ibu petik? Pembelajaran yang saya petik sejauh ini itu pertama ya, menjadikan saya lebih kuat. Lebih kuat dari pengalaman itu jadi pembelajaran untuk hidup saya. Jadi dalam mengambil keputusan itu saya harus lebih hati-hati, lebih bijaksana. Kalau selama ini pokoknya udah benar ini, mungkin saya terlalu ego. Sekarang saya insya Allah saya belajar menghargai mungkin pendapat orang. Saya belajar kepedulian terhadap ini. Itu menjadikan saya lebih dewasa mengambil keputusan, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan yang lebih penting bagi saya, ini saya jadikan pijakan dalam segala hal. Saya jadikan pijakan, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Apapun yang saya lakukan itu insya Allah saya peruntukkan untuk ke depannya, untuk di yaumul akhir nanti ya. Saya jadikan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika bermanfaat untuk orang lain, tentunya itu kan terus seperti yang kita lakukan selama ini. Apa yang kita lakukan, baik itu mengambil keputusan dalam hal menegakkan kedisiplinan. Jika anak itu terbentuk baik dan sekolah ini menjadi lebih baik, itu kan amal untuk kita. Tapi ketika kita memimpin, saya kan pemimpin masa bodoh, itu kan juga menjadi amat ladang dosa untuk dia. Jadi bagi saya, pijakan saya dalam mengambil keputusan seperti itu, kemudian menjadikan saya lebih kuat. Intinya menjadikan saya lebih kuat, menjadi pembelajaran hidup untuk saya. Mudah-mudahan saya kedepannya lebih dewasa lagi. Karena orang banyak yang terkesan dengan saya itu kan termasuk kepemimpinan yang muda.
saya memimpin mulai umur 34 apa 32. Wow, semudah sekali ya Bu. Iya, saya 32 atau 34 saya memimpin dulu. Waktu itu saya jujur, beda saya dulu dengan sekarang, jujur. Beda. Apa bedanya Bu umur 30-an dengan sekarang? Luar biasa perbedaan. Ini masukan ya. Boleh Bu. Masukan untuk karena saya pun juga pernah jadi PP. Jadi saya berkaca dari pengalaman diri saya. Usia itu menentukan tingkat kedewasaan kita, emosional kita. Kenapa? Karena semakin panjang kehidupan, lama kita berjalan, banyak pengalaman hidup yang kita dapatkan. Dari pengalaman inilah yang menjadi pembelajaran kita, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, lebih dewasa dalam bertindak. Seperti itu. Kalau dulu mudanya saya bedanya, oh itu benar, itu ngikutin aturan loh. Ini aturan, kenapa pula? Siapa? Nggak tahu saya. Pokoknya saya udah ngikuti aturan. Kalau dulu seperti itu loh saya. Tapi dengan panjangnya, lamanya saya memimpin, lamanya kehidupan, itu bisa mendewasakan kita. Itu saya juga belajar dari maaf dari seorang kepemimpinan. Dulu dia CGP saya. Kemudian dia diangkat jadi kepala sekolah tetangga. Ini contoh. Jadi saya ketawa dan dia bukan saya langsung PP-nya bukan langsung saya, tapi saya mengajar di kelas itu. Jadi ada seorang wali murid datang ke sini. Kenapa ibu menangis? Saya mau mindahin anak. Ayo Bu, sini saya sambut. Dia ngomong, ya Allah ibu, saya tuh takut tadi masuk ke sini orang ngomong di luar tuh ibu ini begini apa omongan, katanya ibu pemarah. Lah saya nggak akan marah kalau ibu nggak salah, kata saya. Jadi kenapa ibu pindah ke sini, kata saya. Ibu kan masuk ke SD itu. Enggak Bu, kami ditolaknya. Ini berdasar peraturan, nggak bisa. Mungkin belum tentu ibu diterima. Nangis orang itu, hampir putus sekolah. Itu contoh dia masih muda. Saya senyum, saya berpikir, dulu saya seperti itu juga. Jadi kepemimpinan kedewasaan orang itu dipengaruhi juga oleh usia. Usia itu sebenarnya bukan karena umur, tapi usia pengalaman iya. tadi, usia pengalaman trik kerjanya itu sudah banyak yang dihadapi, itu yang menimbulkan mengurangi ego kita. Harus melihat 3 tadi, hasil akhir, kedua kepedulian, yang ketiga apa? Peraturan, mantap itu. Iya, jadi ada 3 itu. Kalau dulu enggak, peraturan saja. Seperti itu. Ya Bu. Iya betul Bu, terima kasih banyak Bu. Insya Allah jika saya mengalami suatu dilema etika, baik sebagai pemimpin pembelajaran kan juga ada ya Bu, Ada ya, di kelasnya. Iya, di kelas saya. Saya akan mengingat 3 hal yang Ibu sebutkan tadi. Dampak akhirnya bagaimana, peraturan yang sekarang ini terkait apa, kemudian kepedulian kita terhadap kasus yang sedang ditinjau. Ya. Luar biasa, mudah-mudahan jadi yang terbaik nanti. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.